96 FM Mercury, informatif, inspiratif, berjumpa kembali. Saya senang hari ini, bahagia karena formasinya lengkap gitu ya. Senang saya. Ada kesayangan saya, Freddy. Halo Pak Aldi. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lu sehat? Iya, hari ini saya seharusnya pakai merah putih nih dress code-nya. Iya, Karena harusnya tadi ya. ngajar itu tiba-tiba teman-teman di batch 7 dan batch 9 rame-rame pakai merah putih. Oh, Masa mentore enggak gaya merah putih. Aku lihat tuh foto-fotonya keren ya. 78. Dan itu 78. 78. Belum. Dan itu inisiatif mereka sendiri. Iya. Bahkan kemarin waktu di kelas Surabaya Sweet Sweet. Hotel mereka bawa tumpeng Iya, Mas bikin Aldi. ngiler loh. Wow. Masa yang kelihatan pertama cuman cetakannya tuh habis jadi tumpengnya tuh bikin ngiler gitu ya. Pak Aldi kemana aja kemarin? Ya? Nggak mampir. Saya Ada kemana talk show kemarin? ya? Iya, ada talk Wah show. itu. Iya, ada talk show. Iya. Seru Pak. Oke, kita punya tamu loh. Oh iya. Kita Sampai ini ngobrol tumpeng sendiri. Iya, tamu kita nggak kaleng-kaleng loh ini loh. Iya ini. Menarik untuk kita ajak nanti berkolaborasi Siap, betul. bagaimana menguatkan karena talk show kita ini memang kolaborasi antara Suara Dewan Betul. ya. Talk show Suara Dewan yang ada di rumahnya Rumah UMKM. Dan tamu kita siapa, Lus? Iya, istimewa ini. di sebelah saya ini ada Bu Lili Hendarwati. Beliau adalah anggota fraksi PKS DPRD Jawa Timur. Saya sapa ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya Bu Ari? Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Merdeka. 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 Oh iya. Iya, karena Tapi- 17 Agustus. Tapi kalau ngelihat merdekanya berarti besok upacara ya. Wajib ya. harus wajib. Iya. Monggo silakan teman-teman. Mumpung kita bersama Bu Lili juga dari komisinya sama dan hari ini adalah kali kedua ya setelah kehadiran Bu Agustin Poliana. Kali ketiga ya. Kali ketiga untuk Tiga. teman-teman dari Dewan. Oh iya, Bu Iya. Oh Bu iya, Agatha. iya, Agatha Ratnasari ya yang pertama ya. Dan terima kasih untuk kepedulian luar biasa dari wakil-wakil rakyat kita. Iya. Nyelek lagi loh, jangan lupa loh ya. Nah, itu penting loh, Fred. Iya. Penting Like. itu. Ingatkan loh penting. Monggo teman-teman digali untuk menguatkan para pelaku UMKM kita, Mas Ya, Freddy. ya bagi Bu, ya kita tahu kan di Surabaya itu UMKM-nya kan cukup maju ya dibandingkan sama yang kota-kota lain. Betul ya. Bisa kita ketahui kemarin saya juga dapat data dari Dinas Perindustrian dan Koperasi ya. Itu kurang lebih ada 4.000 yang belum tersentuh. Oke. Nah, di sini kan kayak sesuai dengan tema atau judul adalah kepedulian untuk UMKM. Sejauh ini sudah apa saja yang sudah dilakukan? Iya, Mas siapa tadi? Freddy, Mas Freddy. Freddy, Lucy, Aldi, Bu. Mas Freddy. Iya. Memang kalau saya melihat memang Surabaya ini sudah luar biasa di Iya. dalam memberikan bantuan terhadap UMKM kita. Iya. Walaupun di antara sekian banyaknya tentu masih ada juga yang belum tersentuh. Lalu hal apa yang memang kemudian menarik bagi saya pribadi sesungguhnya kalau saya memang sejak semula mungkin karena saya ini background saya ya dari Pegiat sosial UMKM ya? juga. UMKM Iya, juga. UMKM juga. juga. Jadi sebelum menjadi anggota dewan saya juga seorang ya bisnis kecil-kecilan. Apa tuh Bu? Boleh tahu? momspreneur Nggak gitu usah nanti ya. aja. Begitu. Nanti saja, Bu Lili nanti ini ada promosi. investor loh, ini ada Oh, calon ada investor. Oh. Oke. Artinya masih bisa terus berkembang ini nanti. begitu usahanya waktu itu kan kecil-kecilan, Iya, begitu jadi kecil-kecilan. anggota dewan sekarang gede-gedean. Gak perlu investor. Iya. Monggo. Jadi saya melihat bahwa masyarakat kita ini sesungguhnya masyarakat yang pejuang ya, apalagi orang-orang Surabaya ini kalau saya mengibaratkan mereka adalah anak-anak pahlawan. Nah, wanita is. wanita isine opo-opo koyo wanita. Nah, Nekat pokoknya. maka hal yang menurut saya sangat perlu untuk dibantu adalah ketika mereka mampu untuk bisa berdiri sendiri di atas kaki mereka sendiri. Dan dengan pemberdayaan lewat UMKM yang ada ini saya kira perlu untuk terus kita support ya. Oke lah, mungkin pemerintah Surabaya dengan sekian tadi yang disampaikan Mas Freddy ada 4.000 lebih ya. Iya, benar tersentuh. Hanya memang dari sekian itu tidak semuanya bisa tersentuh dengan baik ya. Maka saya mengambil satu peluang, satu peran mengumpulkan dari beberapa daerah yang memang itu sudah merupakan
daerah daerah tulan saya. Sambangnya. Daerah yang biasa saya sambangi, yang saya Sama kayak biasanya saya, dan jenengan juga seneng sambang-sambang. Freddy Sambang mengenai Nggak namanya. Freddy Sambang. Iya, jadi di beberapa daerah yang saya melihat bahwa di situ ada sekian UMKM yang terus berkembang, maka itu kemudian saya kumpulkan. Sebenarnya ceritanya bermula dari masa pandemi kemarin, ya. Saya melihat bahwa teman-teman ini agak kesulitan di dalam keluar untuk marketing, ya. Ya memang kondisi dengan segala macam keterbatasan, terus kemudian juga ketidakberanian untuk keluar, itu membuat mereka susah gitu ya. Kemudian saya kumpulkanlah ini, ya bahasa saya relawan saya lah waktu itu ya. Ada sekian, mungkin sekitar 50-an orang awalnya ya, itu untuk kemudian kita berikan pelatihan digital marketing. Ya, karena saya melihat bahwa ini adalah peluang yang masih sangat memungkinkan untuk mereka bisa terus berkembang. Tidak hanya sekedar menunggu di rumah, tetapi insya Allah mereka bisa, mereka bisa menjual dari rumahnya dan kemudian ya bisa kirim-kirim kemana-mana, masih memungkinkan lah pada saat itu. Maka dimulai dari itu saya melihat antusiasme mereka bilang, Bu, kalau ada pelatihan yang lain dong gitu. Berarti Akhirnya, 2020 ya Bu ya? 2020 hampir pertengahan agak ini ya. Dan kemudian saya melihat oke lah kita buatkan sinergi dengan teman-teman. Kebetulan kami di PKS ini ada salah satu bidang yang juga membidangi kaitan dengan UMKM begitu nggih, yang teman-teman ini selalu menawarkan, aku iso bantu apa Bu gitu. Oke lah kita kita cobalah berkolaborasi sinergi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat ini. Akhirnya kita berikan pelatihan-pelatihan, ada pelatihan kaitannya dengan foto produknya ya. Kalau sudah bilang digital marketing kan tidak jauh dari Betul, harus fotonya. Kemudian kita berikan juga pelatihan terkait dengan branding ya. Copywriting dan Nah, seterusnya. Ya, gitu. copywriting malah belum. belum. Ya, nanti Belum. Kami nanti siap saya bantu, yang Bu. ngajak. Ya, sip, boleh. Public speaking ya. Iya. Oh, siap harus juga. Public speaking. Budal. Terus kemudian ada packing juga ya, karena rata-rata teman-teman ini kan menjual, kalau Mamin ya utamanya mereka kan menjual apa adanya, tidak terlalu memperlihatkan bagaimana kemasan yang menarik, yang sehingga dengan kemasan yang menarik itu bisa meningkatkan harga jualnya. Betul. Ya. Kita berikan itu, kemudian termasuk juga, nah saya kan kebetulan di Komisi C nih. Yeah. Komisi C yang kita bermitra dengan Bank Jatim, saya tawarkan kepada teman-teman Bank Jatim, ini ada teman-teman UMKM saya banyak, bisa nggak misalnya bantu permodalan? Ya sebelum permodalan, saya tidak bilang seperti permodalan dulu. apa Jadi, dong? QRIS-nya ya, karena sekarang kan kalau kita UMKM yang mau masuk ke Ipeken aja semuanya harus QRIS Bank Jatim semua. QRIS-nya Bank Jatim semua ya. Maka setiap kali saya ada kegiatan, sekalian teman-teman saya minta buka lapak, buka meja untuk mereka langsung bisa mengurus QRIS-nya. mengurus QRIS-nya, buka rekening UMKM dan sebagainya. Sampai saya minta juga mereka untuk mensosialisasikan program yang ada di Bank Jatim. Nah ini kan namanya Dewan ini kan begini, saling memberikan ya sosialisasi, saling mensosialisasikan lah. Mereka sendiri juga mendapatkan keuntungan dari teman-temannya juga membuka rekening ya. Bank Jatimnya juga seneng dong. Iya, Bank Jatimnya seneng. Nama nasabah nih. Iya, nasabah UMKM kita. Betul. Alhamdulillah. Dan itu ya bermula dari seperti itu, akhirnya terus berkembang. Jadi setiap kali saya datang, saya ini kan seneng jalan-jalan. Seneng jalan-jalan. Setiap saya jalan ke satu tempat, maka saya selalu menawarkan, ada nggak yang UMKM-nya mau Dibantu. kami bantu, diberikan pendampingan. Kemudian pada saat itu saya juga ketemu dengan teman-teman di Dinas DPMPTSP yang itu bulan apa ya, Desember kalau nggak salah ya, Desember, yang mereka mentargetkan 10.000 UMKM ber-NIB. Nah, saya bawa teman-teman itu ada sekitar berapa itu, 200-an ya, sekitar 200-an ya, 200-an UMKM kita, kemudian kita masukkan bleng gitu, hanya dalam satu hari, nggak ada satu hari ya, kita masukkan datanya sore, pagi sudah diambil, udah selesai NIB mereka. Dan ternyata teman-teman cukup senang, ya, karena biasanya kalau ngisi sendiri itu kan, aduh, nggak telaten lah, nggak telaten. Dan kita juga mendukung itu program dari pemerintah kita untuk kemudian juga memastikan sebenarnya berapa sih jumlah UMKM yang ada di
Jawa Timur begitu ya. Target 10.000 itu tercapai juga alhamdulillah. Dan itu terus kita lakukan. Jadi setiap kali saya bertemu dengan UMKM yang baru ketemu ya, di warga yang baru ketemu, kita tawarkan mau dibantu kita NIB-nya, pendampingan dan sebagainya, itu terus berlanjut sampai sekarang. Karena kami melihat bahwa ini peran yang mungkin sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Real ya, konkret ya. Kalau begini bantu, begini ini kan konkret gitu. Kalau saya memandangnya sebagai sebuah politik pemberdayaan, ya kan? Politik pemberdayaan, ya. Maka saya minta teman-teman ini tergabung dalam satu komunitas besar begitu, namanya Laksita Semesta Academy. Ya. Laksita Semesta Academy. Ya. Ada beberapa warga kita yang sebenarnya mereka tidak punya basis untuk UMKM-nya, tetapi mereka ingin punya produk. Ya kita coba, ya udah kita tawarkan. Ada teman-teman kita. Jadi begini, setiap kali kita ngumpul, ini mesti ada orang baru yang dia punya potensi yang mau ditularkan ke temennya. Nah ini yang kemudian kita connecting the dot ini ya. Bentar, saya tanya dulu Bu, saya potong dulu di sini. Ini kan ngumpulnya itu selalu di Surabaya atau enggak? Ini kan kalau Surabaya. Nah. Karena kebetulan double saya Surabaya. Okay. Maka memang saya mengkhususkan ini sebagai sebuah support saya untuk masyarakat Surabaya. Nah ini kabar baik nih untuk sahabat-sahabat pelaku UMKM ya. Karena kan ada lagi satu motornya gitu loh. Penggeraknya Laksita tadi. Iya. Monggo lanjut Bu. Sering ketemu terus. Ya begitulah akhirnya setiap kali kita melihat ada potensi baru yang kita bisa tularkan juga kepada teman-teman, kita kumpulkan mereka untuk kita tawarkan. Mau nggak ini gitu ya. Jadi apa yang kemudian misalnya saja gini, ada yang punya kemampuan untuk membuat batik sipori begitu ya. Memang beliau sudah bagus ya, maksudnya beliau sudah kelasnya sudah bagus lah ya, sudah cukup dikenal juga di tingkat itu, dan beliau ingin memberikan apa yang beliau bisa ini untuk teman-teman yang lain. Oke lah, saya hanya memfasilitasi saja sehingga beberapa teman-teman UMKM atau yang lainnya yang mereka ingin punya satu produk mirip itu, mereka melakukan kegiatan itu, pelatihan itu. Atau juga kalau misalnya di sekian teman-teman kita yang produknya UMKM, makanan ya mau untuk menularkan gitu, kapan hari ada misalnya bikin bolen ya kalau nggak salah. Kita juga untuk teman-teman ojol, kebetulan ojol perempuan ya, kita juga berikan fasilitas itu untuk teman-teman ojol ini juga bisa mengikuti pelatihan. Nggak ngojol lagi maksudnya. Ya kan saya ini salah satunya kalau terkait dengan ojol ini. Kebetulan saya juga punya komunitas ojol, Mbak. Saya melihat ibu-ibu ini di jalan ini kan cukup berat ya. Berat ya, tantangannya cukup berat, apalagi kalau sudah musim hujan seperti itu, hujan kemudian malam dan sebagainya. Saya tawarkan kepada mereka kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan yang itu memungkinkan bagi mereka kemudian bisa memanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi keluarga mereka, kenapa tidak gitu. Artinya kan mereka juga tidak selalu bisa eksis di jalan. Betul. Dan alhamdulillah banyak juga yang ikut ya. Terkait dengan itu kita juga kerjasama dengan dinas ya tentu ya, untuk memberikan support ya, baik itu ini jadi yang ojol, karena ojol ini juga kita perhatikan juga karena mereka bisa mengikuti pelatihan kayak MUA itu ya sekarang kan lagi musimnya. Bisa punya artinya kalau mau bergabung mesti ada kriteria khusus nggak nih Bu Lili? Kalau di saya membuka lebar-lebar teman-teman untuk bisa kemudian ikut di dalam kelompok kami ini ya, maksudnya komunitas kami ini. Tentu dengan semangat untuk saling bersama menularkan kebaikan. Nah, ini kan pengennya semangat arek-arek Surabaya iki yang wani tok iki ya juga wani untuk saling memberikan kebaikan itu ke masyarakat. Yang gabung harus punya produk atau hanya punya passion aja? Ada yang punya produk, tapi ada yang memang punya passion itu tadi. Nah, maka saya bilang mereka-mereka yang kemudian tidak punya passion dan kemudian ada kesempatan untuk pelatihan yang memungkinkan mereka ikut, silahkan gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada batik sipori, kemudian ada kita membuat pelatihan barista untuk anak-anak muda. Kebetulan ada salah satu relawan saya juga yang dari luar ya. Beliau sempat menjadi koki hotel dan kemudian pinter ini ya meracik kopi, meracik minuman.
Maka itu kita tawarkan juga, ya. Di beberapa kesempatan yang lain juga, ketika saya datang kepada warga juga saya sampaikan, ini mau nggak ikut pelatihan? Waktu itu ayam goreng kalau nggak salah, ayam goreng model Kentucky itu ya. Nah itu, kemudian mereka suka, Bu, boleh nggak Bu kita ikut pelatihan ini? Ya silahkan gitu. Maka kita buat kayak kelas-kelas begitu. Maka kenapa kemudian komunitas Laksita Semesta ini kita namakan Laksita Semesta Academy, karena di situ kita buat pelatihan-pelatihan itu. Laksita Academy itu ada singkatannya tuh sebenarnya? Enggak Laksita, ada. nggak ada ya? Laksita Semesta Academy, ya, LSA gitu aja. Semesta Academy. Iya, ya keren. Baik. Kita break dulu ya. Iya. Nanti kita ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dan sekaligus mengingatkan sahabat-sahabat Merkuri kalau mau join sama narasumber monggo 0315620096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 08173000096. Baik, kita lanjutkan. Mas Freddy silakan. Saking asiknya ngobrol. Saking asiknya ngobrol. Iya. Saya hari ini cuma Apa itu? melempar-lempar saja. Mas Freddy silakan bertanya. Baik Bu, tadi kan kita sudah tahu ya kiprahnya ya. Kan Ibu tadi juga mengawali sejak tahun berapa? 2000 Bu ya? 2020. 2020. Sama pandemi. Nah, itu kan pasti kita tahu ya kalau yang kita membina UMKM pasti nggak jauh dari kesulitannya adalah permodalan, kemudian pelatihan nggak ada. Selain itu apa lagi Bu yang mungkin menjadi kendala selama membina mereka di lapangan? Biasanya itu mindset mereka ya, untuk kemudian tetap semangat. Nah, ini yang saya coba bangun karena saya melihat kita ini sebenarnya banyak UMKM yang sudah mungkin disentuh oleh masyarakat, yang disentuh oleh Pemkot misalnya. Yeah. Tetapi tidak cukup telaten untuk mendampingi mereka. Jadi UMKM ini kan kadang itu ya semangat, pas semangat ya semangat, pas rotok down ya down. Nah, ini kan memang harus ada yang mendampingi. Saya sendiri didampingi oleh salah satu teman saya yang teman-teman ini kumpulnya ini selalu apa yang kurang, apa yang ini, setiap pagi itu disemangati begitu ya, sehingga mereka kemudian percaya diri, yakin gitu ya. Dan itu yang terus kita kuatkan itu. Jadi masalah semangat, kemauan ini rodok perlu ya. Pasang perlu surut Bu ya. Iya, pasang surutnya luar biasa. Ya kita tahu namanya berjualan, usaha itu kan memang tidak selalu lurus. Benar. Iya. Kadang naik, tapi kan pas ada dropnya. Jualan pertama nggak laku, nangis. Jadi memang kita harus menyemangati mereka bahwa ya memang setiap hari harus bergerak, harus menawarkan gitu. Kadang teman-teman ini kan dagang tapi menengahi. Nah akhirnya apa? Tidak ada yang tahu kalau dia berdagang. Ya. Aliran kebatinan di pikiran mereka. Harus kumpul sama Merkuri itu. Iya. Kan gitu ya. Nanti yang ngajarin. Iya. Kita yang ngajarin nanti. Oke, saya geser ke pendengar ya. Sudah ada ya. Oke. Dari teman-teman di Posko. Oke. Mbak Mia, terima kasih sudah mampir di Rumah UMKM. Selama ini banyak aksi dan bantuan yang ditujukan untuk teman-teman UMKM dengan produk sendiri. Pertanyaan saya, apa yang sudah dilakukan teman-teman di DPRD Jawa Timur, Bu, untuk pelaku UMKM seperti saya yang reseller? Oh, reseller. Bukan produk pribadi. Kami juga perlu jalan untuk bisa maju. Ayo monggo Bu. Reseller ini. Yang sulit-sulit ini. Kebetulan ini tadi dari awal kurang menyimak ini berarti. Jadi kami kebanyakan produk ya. Kalau reseller mungkin jarang. Reseller itu karena apa? Karena punya produknya temennya saja. Jadi kita selalu muter gitu ya, muter. Kalau di pagi ada produk yang kemudian ditawarkan, maka yang lainnya kemudian nangkap dan sebagainya. Kalau saya itu saling kerjasamanya di situ ya, kalau teman-teman saya melihatnya. Nah kalau terkait dengan reseller, kebetulan memang saya belum mengumpulkan reseller yang tipikal ini ya. Belum mengumpulkan tipe ini. Sebenarnya yang satu keinginan ya, cita-cita saya, cita-cita ya, ini nama cita-cita boleh ya? Boleh. Masa kalian sama Susan Bu? Saya cita. Boleh. Kami yang mengamini nanti Bu. Jadi saya ini kan kepingin ya kalau kemudian masyarakat kita ini memang betul-betul bisa berdaya, termasuk ekonominya dalam satu rumah itu, atau paling enggak ya setiap rumah UMKM itu memang mereka punya brand sendiri yang kemudian itu membuat mereka puas dan bangga. Nah ini kan saya menganggap kalau wali kota kita bilang Surabaya itu hebat, itu menurut saya
hebat itu ketika bermartabat. Ya, Bermartabat itu ya, ketika kita ini berdaya dan produktif. Iya. Iya kan? Jadi kalau rumah-rumah ini semuanya produktif dengan saling memiliki produk atau pemberdayaan yang mungkin bisa kita terus dampingi, juga terus kita besarkan bersama. Saya kira ini kan perlu sinergi, Mas. Betul. Rumah Betul. UMKM, Betul. terus Iya. Waksita, juga mungkin yang lain. Kadin ini yang sudah besar ini harusnya kan juga bisa merangkul seluruh UMKM yang ada, ya, sehingga betul-betul bisa terasa oleh masyarakat kita. Apalagi mereka yang baru unek-unek berkembang. Tapi saya mewakili Mbak Mia, mudah-mudahan setelah ini bersama timnya Laksita dipikirin sama Bu Lili untuk Iya. untuk Untuk yang yang reseller reseller, telepon nih ya. Bu Iya. gitu Jadi ya. kan rencananya kita mau dikumpulin dulu. Ya Mbak Mia coming soon ya. Iya Mbak Mia coming soon. Coming soon. Iya, Oke coming oke soon, oke. insya Allah. Baik, kemudian telepon. ada Pak David. Saya pelaku UMKM yang menggelar lapak di jalan. Bagi saya bantuan langsung itu penataan tempat yang baik untuk kami teman-teman pedagang kaki lima tanpa menurunkan omset. Keluhan kami adalah lapak yang memang dikhususkan untuk kami dan bisa mendatangkan banyak pembeli. Apa langkah teman-teman di DPRD Jatim untuk teman-teman UMKM seperti kami dan bagaimana kami bisa mengakses dan berkomunikasi dengan Bu Lili. Nah, ini Surabaya Kas ini. Ini terang-terangan Iya. ini. Iya, terang-terangan. Bloko ya. Suto ini. Ada penelpon? Iya. Ada Iya, penelpon. penelpon ini. Selamat sore. Halo? Halo, selamat sore. Halo? Halo. Mati kalian. Coba dinyalain. Masih Halo, on ya? selamat sore. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, sudah betul belum vendornya? Satunya kalian? Masih Enggak ya, berdek ya. kali. telepon. Iya. Oh. Halo, halo. Iya. Halo. Ya udah, kalau Oke, gitu gimana? monggo dijawab. Sambil menunggu ya. Ya. Telepon mungkin ke line yang di 0315620096 barangkali Bapak atau Ibu ya, mohon Iya. maaf tidak terdengar suaranya. Monggo Iya. silakan Bu Lili. Iya, Mas David, memang saya sangat melihat bahwa banyak pelaku UMKM kita termasuk yang masih struggle di jalanan ya. Kadang-kadang Coba kita angkat lagi. Oh, iya. Ngapunten Bu, ngapunten. Ya, Halo. selamat sore. Halo. Halo Pak, Bu. Le, Sugeng sonten. Halo. Bude. Pak De. Halo. Duh, kuara cilik. Kendala sinyal ini ya. Sambil Iya. Kendala sinyal. Sambil lomba 17-an. Iya, kendala sinyal. Halo, udahlah. Kami putuskan untuk tidak dijawab aja ya, karena nanti Iya. durasi kita kepanjangan. Betul. Itu. Baik, silakan ngapunten Bu Lili, monggo silakan. Iya. Iya. Kalau saya melihat memang masih banyak ya masyarakat kita yang kemudian memanfaatkan jalan ya, utamanya jalan-jalan yang memang cukup mereka bisa minggir gitu ya, Iya, untuk betul, kemudian betul. berjualan dan sebagainya. Memang kalau dalam proposisi seperti ini saya kira ini perlu satu kebijakan dari pemerintah kota ya. Kalau Surabaya Iya, kan iya. saya kira pemerintah kota Iya, yang iya. juga masih memiliki lahan yang cukup luas ya untuk bisa dikembangkan menjadi tempat untuk para UMKM. Dilokalisir gitu ya. Dilokalisir. Hanya memang kesulitan kita ini kadang-kadang kalau sudah dilokalisir itu kesulitan untuk orang akses ke situ. Nah, itu yang juga perlu untuk mendapatkan perhatian sehingga mudah-mudahan kalaupun mereka sudah nyisih atau mendapatkan tempat itu dagangannya masih laris. Iya. Kalau sekarang kan sering teman-teman mengeluhkan memang Mbak ya, utamanya terkait dengan pengelolaan SWK. SWK, Iya. betul. Ya, mungkin sekalian saya juga sampaikan beberapa keluhan teman-teman terkait dengan SWK. SWK itu kalau tidak salah memang dikelola oleh pemerintah kota. Iya. Nah, itu ada di beberapa kelurahan yang ada di Surabaya. Benar. Ada beberapa teman pengelola yang ada di kelurahan, bukan pengelola mungkin ya, mengkoordinator di situ. Mereka kadang kebingungan juga. Iki KTP ya, iki sepi gitu ya. Sepi. Sementara tidak ada support mungkin untuk membuat Menarik tempat orang ini. datang. Betul. Dan itu ada di beberapa tempat. Kebetulan saya datang ke beberapa SWK.
karena sempat kita juga memang mencarikan teman-teman yang sudah punya produk untuk bisa stay di situ ya. Dan keluhan mereka sama, Bu Lili di sini sepi itu ya. Setelah di sini ini justru tidak ada yang datang. Ya mungkin masyarakat sendiri senangnya lewat sambil sekalian gitu ya. Ya, betul. Jadi betul. Mas David tadi mungkin yang bisa saya sampaikan tentu nanti saya mencoba untuk bisa ngobrol ya dengan teman-teman di BPKAD, barangkali di pemerintah provinsi ini juga masih memiliki tanah yang cukup bisa dimanfaatkan untuk tempat-tempat khusus ya yang bisa digunakan untuk pengembangan UMKM kita ini ya. Tentu dengan perlu support memang. Nah, ini nanti komen lagi nih terkait dengan support ini, karena ini kaitan dengan dana. Dan itu kaitan dengan APBD. Lah Surabaya ini sebenarnya sudah cukup insya Allah untuk bisa mensupport support dengan luar biasa. Tapi mudah-mudahan untuk terus dirasakan semuanya aja betul. Betul, Bu. Tapi mudah-mudahan dengan saya nggak pegang janjinya kok Bu, tapi saya pegang nawaitu baiknya gitu loh ya. Ya bahwa nanti akan dibicarakan. Tapi ini ada pertanyaan berikutnya. Kalau pengen berkomunikasi dengan Bu Lili gimana? Iya, bisa. Ya telepon. Ya telepon atau coba ikuti Instagramnya Bu Lili ya. Nah, di mana, Bu? aja ya. Iya. Apa, Bu? Lili Hendarwati gitu Lili saja. Hendarwati. Lili Hendarwati. Nyambung, Bu ya? Nyambung. Lili Hendarwati. Oke, itu ya Nanti di Mas Instagram David. nanti bisa komunikasi lewat situ. Masuk di sini saya langsung pakai telepon itu. Iya. Betul, Mas David sabar dikit ya. Oke. Tapi ini pertanyaan Mas David ini juga menjadi masukan untuk rumah UMKM ya. Apa itu, Pak? Suatu saat nanti kita harus mendatangkan teman-teman yang punya binaan dari wakil rakyat kita yang ada di DPRD kota ya Bu ya. Oh iya. Karena kan tupoksinya lebih ke situ, leading sektornya lebih ke situ. Lebih banyak ke kota. Ya gitu. Oke, baik. Kemudian ada Nunu. Nunu. Namanya Nunu. Jual STMJ. Oh bukan. Bukan. Ini Nunu di Surabaya gitu aja. Pak Bu Nunu, terima kasih. Kalau kita lihat di Surabaya perkembangan UMKM cukup luar biasa, tapi banyak UMKM yang terkendala pemasaran produknya. Kalau tidak salah di Pemprov Jatim sering menyelenggarakan pameran dagang. Bagaimana UMKM ini bisa ikut di situ, kan lumayan bisa membantu memasarkan produk-produk UMKM. Iya. Mungkin Monggo silakan Bu. aktif untuk mengikuti ini ya medsosnya Dinas Koperasi. Dinas Koperasi. Memang begini, saya melihat kadang sosialisasi itu tidak sampai kepada para pelaku UMKM sendiri. Betul. Maka saya sering juga mengingatkan ke dinas, kalau misalnya ada program-program, Bu, yo tolong kami ini dewan ini dikasih tahu gitu loh. Sehingga apa? Maksud saya agar kami ini yang dekat dengan masyarakat itu kan kami sebenarnya. Jadi kayak ada beberapa daerah-daerah kami yang mereka biasanya juga kontak. Mungkin ada enggak Bu, ada Nanti saya program bilang apa? sama kepala dinasnya, Bu. Iya. Tak kasih tahu. Sudah sering sebenarnya Bu sekarang. Andromeda ya? Ya sekarang kalau di Ya, Jawa Timur. Jawa Timur ya. Ya. Kalau yang di Surabaya kan masih pejabat itu PLT. PLT, Bu Dewi. Bu Dewi. Ya. Jadi berharapnya memang ada kerjasama yang cukup bagus ya antara eksekutif dan legislatif, karena ini kan untuk masyarakat kita. Jadi kalau ada program-program yang sekiranya memang bisa diakses oleh masyarakat kita, tentu itu bagus kalau kemudian bisa disampaikan lewat kami juga, misalnya, oh ini ada program ini mungkin bisa diikuti oleh warganya di Dapil dan sebagainya kalau kebetulan di Surabaya. Dan itu sering saya ingatkan memang, dan itu salah satunya. Nah, salah duanya adalah karena sekarang sudah dunia medsos. Saya kira juga teman-teman UMKM ini bagus kalau kemudian juga selalu mengikuti medsosnya dinas terkait ya. Entah itu UMKM, ya DPMP, TSP, kalau ada program-program perizinan, kemudian juga ada di dinas perdagangan, barangkali seperti itu. Jadi memang keaktifan kita itu yang juga akan menunjang kesuksesan kita. Ya, artinya teman-teman pelaku UMKM juga mesti diingatkan bahwa proaktif lah. Jangan cuma menunggu. Karena rezeki juga nggak datang kalau kita cuma menunggu gitu kan ya. Oke, baik. Bu Lili kesini nih bawa bolo. Ada bolonya dah. Ada bolonya. Ada bolonya. Kita hadirkan ya untuk in frame juga. Kita mungkin Mas Freddy nanti bisa nanya-nanya atau saya juga bisa nanya-nanya. Monggo silakan, ayo. Kumpul. Siapa yang mau datang ke sini? Bukan depan. Enggak apa-apa berdua juga enggak apa-apa. Bolonya siapa aja nih?
Bolanya monggo. Salah satu, salah Yang dua boleh. Orange ini Mbak Sulo, sini aja. Mbak sini Sulu aja. ayo sini ayo. Enggak apa-apa. Sama yang satu Kalau Bu- satu enggak berani Bu Nini. gandengan. Gandengan, ayo gandengan. Iya. Bulsi mau kemana? Ini motor saya. Jadi Bu Sulo ini yang banyak membantu saya di pemberdayaan UMKM. Bu Sulu yang mana Bu Sulu? Ini. Oke, selamat datang Bu Sulu. Salam Jadi beliau sehat. setiap pagi itu ngompori teman-teman untuk promosi, untuk Oke. melihat apa yang mereka kurang, begitu Baik, ya. mungkin Produk-produk Bu Sulu sama Bu Nini. Bu Nini. Ya, Bu Nini berdiri saja enggak apa-apa ya. Oke. Bu Sulu. Oh iya, sudah duduk terus ya. Bu Sulu, boleh sharing-sharing ke boleh join ke ya, sharing ke kita tentang pengalaman-pengalaman selama ini menangani UMKM seperti mungkin pertanyaan Mas Freddy tadi. Betul. Ya, apa sih kendala-kendalanya gitu ya? Tapi banyak yang mau tanya, Bu Solo kok nggak sendirian? Kok Solo aja sendirian? Iya. Suluh namanya. Oh, pikir Solo. Suluh, bukan Solo ya. Wah, lek Solo itu lah sosis Solo. Gimana Bu Sulu? Gimana Bu? Untuk ini Bu, kan kendalanya kan di membina UMKM pasti kan mindsetnya, kemudian pasti Ibu kan juga ngalami kan di lapangan. Mungkin bisa diceritakan Ibu. Iya, pasti ya. Alhamdulillah banyak kendala dan cuman intinya dengan UMKM ini perlu kesabaran dan ketelatenan. Itu saja. buat jenengan ya. Iya. Tapi kalau misalnya buat teman-teman UMKM-nya itu, kalau ibu ngelihat, waduh rek iki wis diajari ngene iki angel gak iso-iso. gitu. Gemes sampai. Apa yang ingin ibu sampaikan? Iya. Jadi pelaku UMKM itu teman-teman harus gigih apa monggo silakan. Iya, itu semangat memang yang harus kita Gitu seperti ya. Bu Lilik tadi itu memang harus kita kompori terus teman-teman ini semua. Kita bilang bukan teman ya, bestie. Oh, Besti. Sobat. Berarti gini ya, Besti. Iya begini ta. Besti. Bu Sulu, besti lo ya. Aku lo saiki. Cuan. Besti Oh, dan besti. cuan. Kita juga Oh, bagaimana iya, iya, menyemangati iya. mereka supaya mendapat cuan kan gitu. Dari Betul, setiap betul. produk mereka ini apa namanya akan ada cuan-cuan yang mengalir. Pertama yang semangat. Dari semangat itu mereka kan dapat energi positif. Iya. Setelah energi positif dapat pasti dia akan semangat dan semangat itu kan menggali cuan-cuan yang hadir kan. Misalnya gitu. Jadi yang online. Jadi Bu Lili banyak juga ini UMKM tidak hanya yang sudah ada produk, reseller pun kita ada. Sebenarnya sudah ada ya. Sudah ada. Cuman belum Jasa beliau oke, program oke, ini. oke. Kemudian yang mamin tuh paling banyak Mamin. Mamin Banyak ya. ya. Karena masa Iya, pandemi Mamin bermunculan Bu ya. Iya, itu Iya, iya, mamin iya, itu iya. banyak para suaminya yang bangkrut semua itu ke mamin semua. Dan alhamdulillah mereka Istrinya aktif menjadi di Mamin. Iya, istrinya. iya, istrinya jadi itu tuh kan the power of ekonomi. kepepet itu kan Iya. ya itu ya, the power of Kepepet. kepepet The ya. power emak-emak kepepet. Iya, mama kepepet ya. Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Jadi iya. mereka sangat apa namanya? Kita gugah dulu semangatnya untuk tidak kadang-kadang ini ya takut gitu minder. Betul, Nah, betul, itu. betul. Mbak Sulu, ini kan apa namanya yang mendengarkan kita kan bukan cuma pelaku tapi mungkin ada juga motivator-motivator Betul. seperti panjenengan gitu ya. Boleh berbagi nggak kira-kira apa yang selama ini Mbak Sulu lakukan gitu untuk bisa sabar, untuk bisa telaten, memotivasi dari hari ke hari. Napa mawon? Apakah Saya tiap hari senyum. halo, ya apa kabarmu? Cek dodolan Sepi, ta. semangat ya, nggak? Iya. Atau gimana? Iya, kurang lebih seperti itu. Duh. Lho podo. Dan kita ini kebetulan kita kumpulkan dalam sebuah Kumpul. WhatsApp grup ya. Iya, iya, iya. Ada makanya- Jadi Ada. kita punya grup, Mantonya sehingga di situ ya. setiap pagi saya memberikan motivasi. Iya. Bu Lili Usulan juga masih aktif ya? Loh iyalah. Harus ya. Nggak pengen undang saya di grup tapi. Iya, ya, jadi Iya, begitu ya, iya. memang ya. Termasuk beliaunya ya, Iya, ikutan. setiap Oh, subuh oke. itu kita malah kasih semangat. Selamat pagi para miliarder. Berarti apa? Oh, Maksudnya miliarder. mindsetnya miliarder. Bu Lili secara rohaninya gitu. Kita secara bagaimana mereka ini dapat cuan. Semangat Pokoknya kita kompor bisa. nggak pernah mati lah ya Nah, kan. kompor nggak pernah mati, betul. Kalau di tempatnya Mbak Sulu kompor nggak pernah mati ya. Hati-hati kebakaran loh Mbak. Tagihan mendem buli. Oh, iya, 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 gitu ya. Terus Mbak siapa tapi? Bu Nini. Bu Nini. Terus kalau Bu Nini apa? Bu Nini ini kayaknya luwih cerewet ini Mbak Sulu ini. Kompor, ini anu kita Kompor ini. lah, Ya, kompor kandani kita, kok, kompor Kak. andalan Kok ngerti kita. cokon ini, Pak? Makanya yang saya Tahu dari ajak mana? kompor-kompor. Oh, kandani Kak. Wah, kompor meleduk ini. Gimana Kompor gimana? meleduk. Iya. Dengan Bu Nini Saya Maju, Bu, sini, Bu. kebetulan Nah. saya hanya di bidang jasa. Jasa. Karena hari ini yang Mamin pada banjir orderan untuk 17. Luar biasa. Tasak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada yang bisa Iya, iya. datang. Jadi saya ini
apa mendadak dangdut ini. Mendadak dangdut. Kesininya ini. Iya. Jasa ibu apa ini Bu? Apa itu? Saya terapis bekam. Bekam. Terapis bekam. Oh, bekam Ada yang basah. dibekam? Bekam kering. Iya. Bekam basah. Basah. Oke, karena yang sunnah Nabi kan yang basah. Ya basah. Pak Rudi dibekam. Monggo. Gak ada Rudi Aldi. Oh. Oh iya sorry Pak Aldi. Aldi dibekam. Iya nanti. Waduh, Oke. pun. Lagi ada ya yang Ada nanti kalau jenengan yang berbekam terapis laki-laki yang saya kirim. Iya. Kalau saya yang siap. datang nanti bahaya. Nanti pertanyaannya gak bahaya ta? Anda nanya. Oh, ya nanya. Ya, Mbak Nini sama kayak Mbak Sulu mendampingi Bu Lili ya. Iya. Kalau jenengan kan tadi saya menebak dan dibenarkan. Oh iya ini paling cerewet. Cerewet. Nyerewet ini pripun Mbak waktu kalau biasanya ke teman-teman kan Nyemangat nyerewetinnya kan untuk Saya positif ini ya. Satpol PP-nya grup. Loh, terus. Kok gak Gimana? kepentingan Bu? Jadi Gimana? kan di grup itu kan wajib ngiklan. Siap. Oh, Wajib wajib iklan iklan ya. produk-produknya. Oh, iya, Jadi iya. kalau nanti tiap yang punya produk harus ngiklan di hari ini gitu kan. Nah, kalau harinya bukan hari ngiklan saya Satpol PP-nya. Oh, mengamankan. Dibusek gitu. Oh, Sewangar, dibusek. Semprot. Sing duwe WA lo kalah-kalah beda. Leres. Iya kan? Ah, iya. Oh, jadi begitu ya. Iya. Tapi itu karena sudah menjadi semacam SOP begitu, nggak ada yang tersinggung, nggak ada apa ya Bu ya. Nggak. Artinya semua grup itu berjalan. Oke. Teman-teman saling berlapang dada lah. Memang Bu Nini, Bu Suluh ini telaten kan nyemai ini ya. Jadi kalau sepi juga begitu, gak ono sing iklan ta iki. Yo lagi banjir orderan. Oh, alhamdulillah. Loh, itu kan isinya semua kan penjual ya. Iya. Terus ngiklan, yang beli siapa Bu? Oh, Ada. itu enggak. Kadang kita yang juga Oh. memberikan memarketingi ya. Maksudnya menceritakan, memasarkan. Oh. Makanya saya bilang tadi salah satu bentuk penguatan adalah karena saling ada informasi yang di sana punya produk ini, di sana punya produk ini. Nah, itu yang selalu kita saling gembor-gemborkan kayak gitu ya. Oh, gitu. Kemana-mana. Jadi ada yang nyari makanan ini, oh yang Mbak itu punya, yang ini punya dan sebagainya begitu. Satu grup ada berapa sekarang? sekitar 400 gitu. Sekitar 400. 400 cukup banyak ya. Banyak. Ada 3 kelompok ya. Tiga kelompok. Benar-benar butuh tingkat kesabaran luar biasa ya. Terima kasih banyak ya Mbak Sulu, Mbak Nini ya. Untuk sudah apapun ya, ini kan bentuk pengabdian juga ya, benar ya Bu Lili ya? Termasuk ini. Iya, Bentuk betul. pengabdian yang luar biasa untuk ini. Ada yang mau disampaikan mungkin? Untuk Monggo. teman-teman pelaku UMKM, karena kita ini sedang didengarkan juga oleh para pelaku UMKM yang Betul. notabene adalah ada di rumah UMKM-nya Merkuri. Monggo, Iya. mulai dari Mbak Suluh dulu, nanti Mbak ke Suluh. Mbak Nini. Silakan. Sangat berharap sekali apa yang menjadi keluhan para UMKM terkait legalitas. Kami screening semua anggota kami sudah mendapatkan NIB dan kami screening juga sudah punya sertifikasi halal. Jadi semua anggota kami sudah dapat sertifikasi halal. Alhamdulillah. Kemudian targetnya adalah NIB dulu semuanya. NIB dulu, betul. Kemudian Ya, halal, ya. setelah halal ini pastinya kan sudah punya QRIS. QRIS Ya. sudah semuanya, Bank Jatim sudah kita banyak ya. Dan ini harapannya adalah pemasaran. Semua pemasaran dari dinas-dinas itu kalau bisa, maksudnya itu harapannya itu senantiasa terbuka semuanya Oke, gitu. Tidak hanya baik. dari L4 hanya lo lagi Oh, gitu iya. kan. Jadi, Benar itu ya. yang memang harus ini ya. Karena apa, saya yakin lo laginya itu kan punya legalitas, kami juga punya legalitas Siap, gitu. siap, Jadi siap. akan menjadi kayak semacam terbuka. Jadi siapapun yang punya SOP-nya ini punya legalitas, kita semua bisa masuk siap, kan siap, begitu siap, ya. Harapannya tidak ada pilih tebang pilih atau Tebang apa pilih, gitu. betul. Jadi kita Siap, siap. semuanya terbuka gitu kan, Siap, dari siap, siap. komunitas manapun, termasuk untuk Laksita kami diberikan spot lah ya untuk Bukan tidak pemasarannya. mungkin juga Laksita bareng rumah UMKM bikin pasar. Bikin acara sendiri. Iya. Kita boleh. Ya. Sekali waktu Nanti, kita buat baik, acara gitu. bersama. Iya. Sekarang ke ini Satpol PP. Oh, enggak usah Satpol PP. Nggak usah. Soalnya enggak kepentingan deh. Baik, matur nuwun ya. Matur Mbak Sulu, Mbak Nini, matur nuwun. Kita break dulu, kita ke iklan. Iya. Penelpon lagi, kita coba ya, apakah masih bisa. Selamat sore. Sore. Halo. Selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Mbak? Iya, saya dengan Bu Nurul dari grup Ikan Payus. Bu Nurul. Ya, Bu Nurul Payus.
Oh ya, kenal Ibu ya. Kenal, ini salah satu dari anggota Laksita Ya, Semesta. halo Oke. Bunda Lili. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Salam kenal. Salam kenal saya juga Aldi. Saya juga, saya Freddy. Monggo silakan, ada yang disampaikan Mbak Nurul, Bu Nurul. Sore ini. Monggo silakan. Suaranya kurang jelas. Yang Suaranya kurang jelas ini. yang mana yang kurang jelas? Suaranya kurang jelas sebentar. Iya, karena toh menelpon melalui WhatsApp ya. Oh, ini WhatsApp. Iya. Oh iya. Mm-mm. Halo. Iya. Ini ya, Ada radio di sebelah Ibu kah? Iya, Ya. ini alhamdulillah saya sudah bergabung di bawah bimbingannya Bunda Lili. Bunda Lili. Iya. Kiprahnya Bunda Lili. Gimana? Ini untuk UMKM di Surabaya. Siap. Alhamdulillah saya rasakan ini. Saya itu namanya saya yang semulanya berjualan melalui WA yang ada di kontak saya saja, sekarang sudah bisa meluas ketemu berbagai tempat di Surabaya. Konsumen, ya. Banyak sudah yang juga sebagai reseller. Dan Alhamdulillah. dibina nggak hanya di ini aja. Iya, Ada iya, iya. pendidikan di sana seperti akademisi, seperti ilmu-ilmu tentang foto produk sama Mhm. legalitas usaha itu penting. Jadi diberikan gambaran wawasan tentang Ya, itu ya, semua. ya. Buat kami yang UMKM kecil awalnya nggak tahu sama sekali tentang itu. Ya, Jadi terima sangat kasih terbantu ya. banyak. Oke. Lili. Mbak Bu Nurul, produknya apa Bu? Produknya kerupuk ikan payus, kerupuk bandeng. Enak tak? Iya, pikiran ke Gresik itu asli. Enak apa Nanti enggak? bisa biar, Halo. nanti biar dikirim Bu. Iya, loh, Bu Nurul maksud- kayaknya perlu dikirim ke Mercury nih tadi. Kita nggak sempet soalnya tadi Bu Nurul, dengarkan kata-kata Bunda Iya. Lili ya. Ngirim ke Merkuri ya Bu ya. Iya, perlu dikirim ke Mercury. Citan Dwi nomor 14, Bu. Baik, baik. Siap insya Allah. nanti Terima kita kasih Bu Nurul ya. Kirim biar Iya. Ya, terima kasih, ditunggu kirimannya ya. Biar bisa kita incep, Bu. Oke, baik. Mungkin kendala sinyal. Matur nuwun Bu, monggo. Ya, Oke. Assalamualaikum. Ya. Ya, oke, baik. Kita ke iklan Iklan dulu ya. Bu Lili. Kita ke iklan. Baik, sahabat YouTube, kalau nanti Anda menonton di depan tempat kami talk show ini kan ada banyak produk-produk ya. Beberapa yang sudah aktif mengikuti talk show di Rumah UMKM sudah tahu, tapi kepada Bu Lili kita sampaikan bahwa ini adalah produk-produk dari teman-teman UMKM Dari yang batch 6 batch yang sudah 6. lulus dan sekarang mengikuti beberapa pameran ya. Ya, yang sekarang juga beberapa ada di Surabaya Great Expo. Betul. Kayak misalnya ini, Freddy, Ini yang apa? kacau. Ini kopi, nanti monggo ini semuanya Kopi ya ini. ditinggal untuk Bu Kopi. Lili. Tapi mohon kalau berkenan nanti bisa di endorse. Ini ada dimsum ada betuku. dimsum. kopi Ini susu. Ini kopi susu tanpa ini ya, tanpa apa namanya? Pengawet. Enggak ada. Tanpa pengawet. Tanpa pengawet. Oke. Ya, terus kemudian Ini kalau ada ini seger punyanya minuman Diana. herbal ini, Bu. Tapi ya. belum ada ya. Produk. Sudah. Sabun. Sudah, Bu. Dia BPOM-nya sedang proses. Semuanya Bepom sudah. sedang proses. Untuk MD. Ya, kalau ini salad nanti silakan. Kalau Halnya sudah apa keluar namanya itu. Mbak Sulung lihat kepingin ya dikasih sedikit nggak apa-apa Bu. Iya, Mau yang itu yang ini. Atau yang itu Kita monggo tadi nanti. soalnya yang dibawa pembekam, jadi boleh bekam. Iya nggak apa-apa. Monggo silakan nanti. Iya, Tapi iya. kita jangan habiskan waktu untuk ini karena Oke. Masih banyak yang harus lain juga. ditanyakan. Lucy belum nanya sama sekali ayo apa yang giliran. Iya, iya. Ibu kalau apa namanya menghadapi masyarakat atau pelaku usaha gitu ya, yang saya karena banyak mendengar keluhan juga. Ini yang menyampaikan adalah apa namanya Ketua Dekranasda Surabaya ketika kami ketemu Bu Rini Eri Cahyadi. Ada kesulitan-kesulitan ketika harus berhadapan dengan tipe-tipe orang yang memang susah untuk maju. Nah, itu gimana ya? Apa wis ditinggalai atau pemerintah merasa ya sudahlah, yang penting ini sudah dilatih, maju gak maju wis kami give up atau gimana Bu?
Iya, seperti yang tadi kita ngobrol secara offline tadi ya. Sebenarnya kita ini sudah melihat banyak sekali kelompok-kelompok ya di tengah masyarakat kita ini yang membuat kelompok UMKM. Memang masalah maju dan tidaknya itu sangat tergantung dari pendampingan ya. Ya kita memahami bahwa mereka kan ada pasang surutnya itu, sehingga kalau semangat itu tiba-tiba waduh banter gitu ya, semangat banget tapi kemudian drop dan sebagainya. Itu sangat mempengaruhi itu tadi ya. Jadi yang betul yang disampaikan Bu Eri, maka saya berharap ya ada memang mentor-mentor khusus yang memang didatangkan atau dipersembahkan untuk teman-teman yang memiliki kelompok-kelompok UMKM ini, sehingga dua ini juga cocok ini. Iya. Sehingga Terima kasih. Datang dari luar angkasa. sehingga beliau-beliau inilah yang nanti akan mendampingi. Jadi bahasa pendampingan terhadap UMKM itu saya kira bukan masalah hanya sehari 2 hari, tetapi ya, tetapi selalu berada bersama dengan mereka. Dan sehingga bahkan betul-betul kadang-kadang bisa. masalahnya sampai ke masalah psikologi, masalah rumah tangga, masalah financial Nah gitu. itu memang ya memang begitulah. Artinya Bu ini tahu bahwa masyarakat kita ini masih membutuhkan banyak sentuhan dari masyarakat, dari pemerintah kota, ya. Sehingga mudah-mudahan juga dengan itu kemudian ada ya penambahan support lah ya kepada masyarakat untuk pemberdayaan ini khususnya. Berarti Lucy mau nanya? Iya, berarti efektif kan Bu kalau ada kelompok-kelompok atau ya gerakan-gerakan organik seperti yang kami lakukan ini. Iya, apa yang kita lakukan saya kira sudah dalam jalur yang tepat lah ya. Walaupun mungkin kita belum bisa banyak, tetapi kita sudah memulai. Dan saya kira itu merupakan embrio yang bagus untuk kita bisa terus mengembangkan UMKM di Surabaya. Lucy, hari ini kita sudah ketemu. Kalau misalnya kita punya problem untuk cari Satpol PP-nya grup WA, ada. Nurul. Pusul. Bu Nini. Bu Nurul yang mau ngirimin kue ya. Ini loh, ada Bu Lili, ada Pertanyaan lagi ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selamat ex lokalisasi Doli Putrajaya, mudah-mudahan kenal. Pendiri UMKM Samijali. Oh iya betul Pak Selamat. Dan saya salah satu UMKM binaan Bunda Lili. Iya, ini tadi kita kerahkan untuk semuanya mendengarkan. Baik, matur nuwun. Minta tolong sampaikan salam sukses saya buat Bunda Lili dan semoga Salam sukses. Semoga terpilih kembali. Oh iya. Sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Berarti dukungan ini. Amin. Tadi nggak ngirim banner Pak. Tadi kan harusnya pasang. Kurang wayahe. Ajakan Nanti enggak boleh. Nanti disemprit. Iya, ajakan enggak boleh, ndongakno boleh. Salam Bunda Suluh Ketum UMKM Surabaya, Mbak Bro Nini. Bekam dulure Bu Lili gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Selamat sudah disampaikan, sudah saya sampaikan amanatnya. Kemudian ada Bu Lili Surabaya. Maaf, kebetulan nama saya sama, tapi beda nasib. Ngomong ini loh. Ibu tadi bilang, Mbok kami diberitahu soal UMKM. Ibu tadi bilang, Mbok kami diberitahu soal UMKM nanti bisa bantu untuk ikut pameran. Kenapa Ibu tidak buka semacam posko untuk UMKM di Kota Surabaya sehingga UMKM bisa mendaftarkan UMKM-nya ke Bu Lili untuk bisa membantu pemasaran, kan ya? Warga itu masyarakat itu nanti kalau dikasih ini minta ini terus. Iya, itu masih memang tugas kami ini kebetulan juga ternyata tidak sedikit ya, banyak hal ya, tentu tidak hanya sekedar UMKM, tapi saya tetap serius untuk memberikan bantuan kepada teman-teman UMKM. Nah ini semuanya memang bertahap ya, dari mulai kami juga memberikan pelatihan-pelatihan dan kemudian juga mengumpulkan untuk hal-hal yang ya supaya teman-teman ini tetap eksis ya. Ya memang harusnya punya satu posko atau mungkin satu ruko begitu ya yang bisa ya, nanti ini sedang kita usahakan, doakan saja. Tapi kan embrionya udah ada itu Bu, Laksita
Laksita Semesta. Nah, semesta. Mungkin kalau sekarang baru WhatsApp, based on WhatsApp, nanti tinggal bikin kantor apa ngele bu anggota dewan. Oh iya, iya. Iya tuh. Kantornya sudah banyak, sudah bisa Nah, dipermurahkan. Tinggal menempati aja itu berarti kan sing ndongakno lebih banyak. Oh iya, lebih banyak, betul. Aku wis bener tok wis. Bener tok wis, wanita wis. Wanita. Oke, ini ini dari ini Bu Nurul. Assalamualaikum pendengar setia Radio Merkuri, sehat selalu Bunda Lili Hendarwati. Saya Bu Nurul dari UMKM Kerupuk Ikan Payus. Ya, itu tadi. Senang bisa bergabung sore ini. Alhamdulillah bersyukur saya bisa kenal banyak saudara untuk memperluas area penjualan saya dan mendapat banyak ilmu dari Bunda seputar UMKM, diantaranya foto produk dan legalitas usaha. Ya, sahabat-sahabat UMKM-nya Bu Lili. Rumah UMKM dan Barto and Friend itu juga dengan dibantu oleh Merkuri menyediakan promo gratis Bu, monggo silakan. Iya. Nanti kita bisa jadi promo datang ke sini nanti direkam gitu ya Liz ya. Iya. Direkam, silakan ada jualannya naskahnya, apa. tinggal baca gitu. Nanti Mantap. kita bantu untuk ini. Iya, berarti nggak salah kalau sore ini saya datang ke Oh sini. iya, dan tidak salah Bisa kami saling bersinergi. Iya. harus Ibu. Kami juga butuh bantuan luar biasa supportnya gitu ya. Terutama dari siapa satpolnya tadi. Mahal itu. Oke, baik Mas Freddy, Lucy masih ada Mungkin dari polisi, ada teman. Iya, waktunya masih boleh nambah nih. satu pertanyaan lagi deh. iya. Kayaknya Lucy masih mau nambah makanya saya tahu. Apa Iya. tuh? Iya. Ibu, harapan Ibu dengan masih adanya beberapa pelaku usaha pelaku UMKM yang masih belum kesentuh, ini kira-kira mau ditreatment kayak apa ya? Saya sebenarnya melihat ya hal yang termudah itu sebenarnya kan melalui struktur pemerintah terdekat. Oh. Ya, dalam hal ini ada kelurahan, ada ini. Kalau misalnya memang kita serius, ya saya bicara serius. Sekarang kadang gini kita ini ya pokoknya ada laporan begitu aja ya. Saya bilang begitu karena memang kenyataannya begitu. Artinya tidak benar-benar ditangani dengan spesifik. Kalau ditangani dengan spesifik dan itu melewati sentuhan dari lurah-lurah itu sendiri misalnya, kalau dari kecamatan kemudian kelurahan yang RW, yang RT, mosok gak iso kesentuh kabeh. Ya. Artinya bisa tuntas kan Bisa itu? tuntas sebenarnya. Maka hal-hal yang mudah itu jangan dipersulit gitu ya. Oke. Ada sesuatu yang mungkin bisa kita berikan ke masyarakat untuk pemberdayaan, itu jauh lebih baik dibandingkan hanya mungkin sekedar memberikan bantuan yang hanya 1-2 hari lah. Kalau semangatnya kan begitu insya Allah. Siap, saya break dulu sekarang ya. Kita break 2 menit ya, sebelum nanti kita minta closing statement-nya dari narasumber. Kita ke pesan yang satu ini. Iya. Wajib ini.
menemani selama lebih dari 40 tahun. Soklin bangga menjadi andalan setiap keluarga Indonesia. Lewat inovasi produk berkualitas tinggi, dedikasi Soklin nyata dalam merawat keragaman bangsa. Saatnya rayakan setiap dedikasi dan cinta kita untuk Indonesia. Dedikasi untuk kualitas, dedikasi untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia. 96 FM Merkuri Surabaya. Informatif, inspiratif. Senang hari ini kita bisa berkolaborasi bukan kompetisi ya, Yes, seperti setuju. tagline-nya Rumah UMKM kita ya, Mbak Iya. Lucy, Mas Freddy. Iya. Dan kita sudah sampai di bagian akhir talk show Suara Dewan kita dengan menghadirkan Ibu Lili Hendarwati dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKS. Dan talk show kita ini adalah bentuk nyata pendampingan DPRD Jawa Timur untuk UMKM. Sudah banyak kita bahas, kita sudah buktikan. Sebagai closing statement, Bu Monggo. Lili, monggo silakan disemangati semua, bukan hanya binaan panjenengan, Tapi tetapi semuanya. juga semua pelaku UMKM di Surabaya khususnya. Ya, untuk seluruh pelaku UMKM, saya sangat bersemangat untuk kemudian juga turut serta mendampingi, membersamai UMKM yang ada di Surabaya untuk terus berkembang ya dengan baik. Juga tentu saya berharap bahwa baik itu pemerintah kota maupun pemerintah provinsi memberikan juga support kepada masyarakat kita, utamanya kaitannya dengan kekurangan yang memang dirasakan oleh masyarakat. Baik itu dalam pendampingan yang tadi saya berikan perlu mentor ya untuk kelompok-kelompok masyarakat kita ini yang sudah ingin berdaya, yang sudah ingin produktif. Itulah saya kira kelompok-kelompok masyarakat yang perlu untuk terus mendapatkan dukungan, dan mungkin juga dengan cara bagaimana kita bisa melalui struktur pemerintah kita sehingga harapannya tentu masyarakat seluruhnya bisa tersentuh oleh bantuan pemerintah. Dan jangan lupa bahwa Dewan ini juga manusia yang terdekat dengan masyarakat ya. Iya. Sehingga mudah-mudahan juga eksekutif selalu memberikan informasi yang tuntas, yang jelas, dan setiap kali program-program yang memungkinkan untuk kami bisa sampaikan kepada masyarakat kami. Itu saja saya kira. Saya berharap bahwa ada sinergi dan kolaborasi ini yang Yap. kemudian juga terus memberikan semangat pemberdayaan bagi masyarakat kita, utamanya di Surabaya. Ya. Oke, Insya Allah. baik. Oke. Matur nuwun banyak Bu Lili. Lucy? Ya. Iya, kita terus akan support Ibu juga akan support kami. Kalau Siap. butuh Oke, suara, insya ini Allah. Mas Aldi suaranya enak. Suaranya besar sekali Suaranya ya. enak ya, mantap ngebas gitu. Kang Bu, suara urusan saya Bu. Iya, kalau saya sih ikut mereka berdua ini ya. Iya, iya. Pokoknya mendukung, saya juga akan mendukung. Sambil Tapi- Sami nawatona. Terima kasih sekali lagi Bu Lili Hendarwati. Sukses Siap. untuk semuanya, sehat-sehat terus nggih Bu nggih. Amin, Dan terima kasih. doa kami Begitu sama juga, Lucy, ya. saya Freddy. Semoga nanti tercapai apa yang diinikan. Langsung Dicita-citakan. lanjut. Bu. Lanjutkan. Baik. Tadi Mas Rahmat tuh bilang tadi. Baik. Terima kasih banyak sahabat UMKM. Saya Aldi bersama Freddy dan Lucy dan juga narasumber mohon pamit. Kita ketemu dalam dialog solusi dalam Rumah UMKM UMKM. selanjutnya. Sampai jumpa.